malam. Kok gimana kalau Koko melihat saat ini hubungan JJ dan Sanas seperti apa kok melihat dari kartu tarot? Oke, saya Koko Antoni dari Rumah Tarot. Hari ini akan membuka kartu tarot Sanas dan JJ ya. Keadaan mereka untuk saat ini lagi bingung mengambil suatu keputusan, di mana keputusan ini yang mereka lakukan untuk membela diri. Nah, ini dia ya, ini yang terlihat jelas dari kartu tarot. Oke, kita lihat dulu ya perasaan Sanas ini ya, perasaan Sanas. Perasaan Sanas di sini hanya bisa berserah diri karena apa yang sudah dia lakukan untuk saat ini memang harus dipertanggungjawabkannya ya, dimana pertanggungjawaban ini untuk membersihkan namanya ya. Jadi sekarang ini dia lebih banyak mencari satu ketenangan batin. Kalau kita lihat untuk JJ sendiri dibayangi rasa ketakutan, di mana ketakutan ini yang diciptakan oleh keadaan, sehingga untuk saat ini JJ juga ingin mencari suatu ketenangan ya, di mana dia ingin mendapatkan satu jawaban. Nah, ini dia. Jadi JJ ini sekarang ini lagi menunggu klarifikasi dengan apa yang sudah terjadi. Kita lihat lagi untuk keadaan mereka ke depannya ya. Sebenarnya kembali lagi pada diri mereka ya. Kalau mereka bisa memaklumi dan memaafkan, ini hubungan rumah tangga mereka tidak akan berakhir ya, asalkan mereka bisa mempertahankan keadaan, saling terbuka dan introspeksi diri. Nah, ini yang terlihat jelas dari tarot ya, karena bagaimanapun namanya manusia pasti ada titik lemahnya. Nah, jadi kalau dilihat lagi dari tarot di sini, JJ hanya ingin mendengarkan klarifikasi dari Sanas sendiri ya, dengan keterbukaannya dan tanggung jawabnya yang sudah dia lakukan. Kita lihat dari tarot keluarga Sanas ya, menanggapi keadaannya. Sebenarnya di sini dari keluarga Sanas sendiri telah menyerahkan langsung kepada Sanas, karena bagaimanapun ini keluarga kecil Sanas ya. Jadi di sini keluarga hanya ingin mendengarkan pertanggungjawaban dan keterbukaan Sanas dengan kejadian yang sudah terjadi ya. Jadi kalau dibilang dari keluarga mendukung dengan apa yang nanti akan Sanas sampaikan. Kalau dari keluarga JJ tanggapannya kita lihat, sebenarnya di sini keluarga juga menyerahkan ya keputusan kepada JJ. Nah, karena dari keluarga JJ pun ibaratnya tidak mau ikut campur dengan permasalahan mereka, karena bagaimanapun untuk saat ini JJ dan Sanas harus membentuk karakter pendewasaan diri, di mana pendewasaan diri ini yang akan nanti menjelaskan agar kedua belah pihak keluarga tidak saling baku hantam ya, tidak saling memfitnah, tidak saling menuduh. Nah, makanya JJ juga harus bisa membuka suara di sini. Oke. Kok kenapa untuk saat ini mereka berdua belum mengklarifikasi? Karena di sini mereka sudah menyesali apa yang sudah terjadi, ya. Jadi mereka bingung harus mulai dari mana untuk membahasnya. Nah, sedangkan Sanas di sini membela diri, sedangkan JJ juga bisa membela diri. Makanya mereka untuk saat ini butuh ketenangan, butuh waktu, di mana waktu ini yang nanti akan mereka katakan langsung untuk mempertanggungjawabkan keadaan yang sudah terjadi. Dalam rumah tangga sendiri, yang lebih dominan itu JJ atau Sanas sih kok? Kalau dilihat dari tarot di sini dua-duanya ya, dua-duanya ini kurang terbuka dalam membina satu rumah tangga ya. Jadi Sanas bebas untuk melakukan apa, JJ pun bebas untuk melakukan apa. Nah, akhirnya kebablasan, kesalahpahaman yang terjadi di keluarga kecil mereka ya. Jadi kasus Sanas ini sebenarnya hanya kesalahpahaman. Ini yang terlihat dari tarot. Oke, Pak Antoni. Besok kan akan ada klarifikasi dari Randy. Kalau Randy yang kau lihat seperti apa? Kalau Randy di sini hanya permintaan maaf ya, yang terlihat dari tarot di sini. Karena memang yang terlihat dari tarot di sini ini kesalahpahaman. Ya, kesalahpahaman yang dilebar-lebarkan, dibesar-besarkan.
Nah, makanya nanti di sini Randy akan ibaratnya meminta maaf dengan apa yang sudah terjadi, ya. Karena kalau katanya sampai terlalu jauh pun ini hubungan mereka belum begitu jauh kalau dilihat dari tarot, ya. Masih ibaratnya curhat dari hati ke hati. Cuman karena sudah ketahuan publik, maka dibesar-besarkanlah. Nah, ini yang terjadi. Makanya paling tidak respon Randy di sini hanya meminta maaf dengan apa yang sudah dia lakukan. Artinya belum terlalu jauh tapi tetap ada hubungan ya. Kalau dibilang ada hubungan, ya mereka punya hubungan, ya. Cuman hubungan mereka ini karena mereka sama-sama mendapatkan satu kenyamanan, lupa diri. Nah, itu dia. Makanya masalah pribadi pun semuanya dibahas mereka tanpa disadari. Ya, kalau dilihat dari tarot pun sebenarnya banyak orang yang sudah mengingatkan pada waktu itu, ya, bahwa apa yang mereka lakukan ini udah salah. Tapi karena mereka merasa nyaman, maka mereka lanjut terus. Nah, itu dia. Nah, makanya sepintar-pintarnya kita menutupi keburukan kita, ibaratnya tetap aja pasti ketahuan. Nah, ini yang terjadi pada Sanas dan Randy. Oke kok, bisa dikatakan hubungan Sanas dan JJ ke depannya masih bisa dipertahankan atau seperti apa? Kalau dilihat dari tarot ini masih bisa dipertahankan, ya. Karena apa yang sudah dibayangkan JJ ini tidak terlalu jauh sebenarnya. Ini hanya salah paham aja kalau dilihat dari tarot, ya. Cuman karena sudah masuk ke publik maka dibesar-besarkan. Ini yang terlihat jelas dari tarot. Kalau untuk perpisahan tidak terlihat, ya, tidak terlihat. Karena bagaimanapun JJ dengan Sanas adalah pasangan yang paling luar biasa, ya, pasangan yang memiliki energi positif. Tapi karena ada kesendirian dan kesepian, ini yang ibaratnya kebablasan. Nah, ini yang terjadi. Oke kok, kalau untuk karirnya seperti apa kok karir Sanas dan JJ ke depannya? Sebenarnya tidak ada masalah, ya, karena ini yang terjadi tentang kepribadian mereka. Nah, tidak ada hubungannya dengan karir mereka, ya. Jadi kalau untuk karir sendiri berjalan sesuai dengan apa yang ada, ya. Paling tidak di sini mereka memperbaiki hubungan rumah tangga kecil mereka. Itu aja, keterbukaan, keseriusan, ini yang harus lebih dikuatkan untuk keluarga Sanas dan JJ. Mengenai keluarga Sanas sendiri kayak Raffi atau Mama Aminnya seperti apa komunikasinya? Sebenarnya di sini buat Raffi sendiri tidak ada masalah, ya, karena bagaimanapun ini masalah keluarga, masalah yang ibaratnya terjadi oleh siapapun, ya. Jadi tanggapan Raffi pun kembali lagi ke Sanas dengan JJ, ya. Paling tidak Raffi di sini sebagai penengah, ya, yang ibaratnya di sini posisinya hanya memberikan satu semangat positif buat adiknya agar bisa rukun kembali. Oke kok, saat ini kan hubungan JJ dan Sanas terlihat nih setelah ada kejadian ini kan makin harmonis, mereka sering jalan bareng, latihan tenis bareng. Kok melihatnya dari kartu seperti apa? Ya sebenarnya mereka ini tidak ada masalah, ya. Kalau dilihat dari tarot di sini sebenarnya mereka tidak ada masalah, cuman hanya kesalahpahaman aja. Yang ibaratnya memang kedekatan inilah yang memicu keadaan yang ibaratnya dibesar-besarkan, ya. Jadi sebenarnya mereka sendiri menjalani ini apa adanya. Dengan keterbukaan Sanas kepada JJ pun JJ sudah memakluminya, ya. Tapi karena di sini banyak publikasi yang ibaratnya meluas, melebar, ini yang membuat JJ jadi tidak nyaman, ya. Dan makanya JJ dan Sanas ini ingin menunjukkan kembali kerukunan mereka. Oke, terakhir kok dari saya harapan Koko Antoni untuk kedepannya untuk permasalahan mereka, cara mengatasi masalahnya seperti apa? Yang terpenting satu, ya, biarpun memiliki ego yang berbeda, tapi tujuannya sama. Keterbukaan yang harus lebih ditonjolkan untuk mendapatkan suatu cerita kebahagiaan. Karena bagaimanapun suatu rumah tangga tanpa ada keributan itu memang tidak benar, ya. Semua harus ada egonya, tapi paling tidak di sini harus bisa membina jauh lebih baik, harus lebih mengerti, harus lebih terbuka agar rumah tangga Sanas dan JJ lebih langgeng, lebih berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Tapi kalau sedikit kok Randy bicara sendiri dengan rumah tangganya seperti apa kalau dengan seperti itu? Sebenarnya posisinya Randy dan istrinya kalau kita lihat dari tarot sebenarnya sudah bermasalah. Ya, sebelum sama Sanas pun keluarga Randy ini udah bermasalah. Nah, makanya memang pas momennya kena di Sanas, maka dari istrinya pun melebarkan.
membuka, menceritakan apa yang ada di batinnya. Itu dia. Tapi kalau dilihat posisi dari tarot sini, hubungan Randy dengan istrinya pun tidak ada masalah. Tetap nanti berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Makanya dari tarot mengatakan namanya rumah tangga pasti ada naik turunnya, pasang surutnya. Makanya kembali lagi oleh orang yang menjalani rumah tangga tersebut.